Halo, selamat siang. Kalau tadi kita sudah keliling-keliling melihat bangunan SLBC Dian Grahita dengan segala yang ada. Sekarang saya tidak sendiri. Kita akan tanya siapa beliau. Yang pasti sangat berpengaruh di tempat ini, gitu. Nanti kenalan sendiri. Yang saya tahu pasti namanya dari Suster Disma. Suster Disma ini suster yang sekarang diberi kesempatan, kepercayaan oleh tarekat FSGM untuk menjadi kepala sekolah di sini. Sebenarnya masih muda kan? Karena ya masih adik saya jauh, tapi suster pemimpin sudah memberikan kepercayaan luar biasa dan kesempatan. Nanti kita tanya-tanya sebagai suster muda, apa sih tantangannya menjadi kepala sekolah tapi di tempat anak-anak yang luar biasa. Kalau biasa sih nggak terlalu heran gitu ya, maaf bicara kalau salah ngomong, banyak orang udah bisa, tapi ketika di sekolahan yang membutuhkan penanganan khusus, lalu suster yang masih muda ini gimana? Kita tanya. Suster Disma, selamat siang. Selamat siang. Kasih salam dong Halo teman-teman. teman-teman. Selamat siang. Selamat siang, karena siang ya sekarang kita ya. Nanti kalau yang nonton malam ya selamat malam. Selamat gitu. malam, Oke. teman-teman. Saya jadi orang Jakarta sementara ya. Teman-teman yang di Jakarta yang mau ketemu boleh. Apalagi kalau mau ketemu sambil membawa donasi. Oh ya. Atau mau ketemu bawa kopi, ngajak ngopi, ngajak makan ramen. Boleh. Suster, lagi Jakarta. Yuk kita makan ramen sambil ini untuk Dian Grahita. Cocok ya? Cocok. Nanti kalau butuh bukti warisan nanti saya bawa ya, kita bawa ya. Kami menunggu DM, mendukung komen yang mau ngajak kita makan bersama sambil nunjukin kerusakan Dian Grahita. Setuju? Sambil ngopi. Ada 2 hari yang nanti kita khususkan kalau mau ketemu, atau kalau misalkan nontonnya sudah lewat, saya tidak di sini lagi, bisa ketemu dengan Suster Disma, atau langsung ke nomor rekening. Ya. Atau langsung datang ke TKP memberi bawa amplop. Nah, karena memang jujur ini edisi di mana ya kami menyadari bahwa kalau namanya orang dalam tanda kutip di kitab suci miskin itu mengaku ya, dan kita butuh dengan keterbukaan hati meminta. Ya, kita bahagia jadi orang miskin. Tapi nggak bahagia kalau punya utang. Nggak ngerti, saya nggak ikut-ikutan itu. Saya lihat bahwa saya sebagai suster yang tugasnya di struktur, lihat struktur ini, aduh hai gitu kan, dan takutnya nanti anak kembruan gitu, orang Jawa itu kan, atau nanti kena kelilipan karena catnya pada rusak gitu kan kasihan. Oke, Suster Disma. Suster Disma, kenalin dulu dong. Suster Disma itu sekarang itu karyanya di mana? Pasti di Dian Grahita, tapi di-sharingkan dulu itu tempatnya di mana, bagaimana gitu, Suster? Perkenalkan. Maju dikit boleh, Suster. Oke. Perkenalkan, nama saya Suster Disma. Saya satu kongregasi dengan Suster Okta FSGM. Pusatnya di Lampung ya, kalau masih ingat. Karena sekarang tidak panggilan, kita nggak usah tanya gimana dulu jadi panggilan ya. Kita tanya yang karyanya dia, ini menarik banget itu. Suster Disma. Suster Disma ini kan kalau kakak tahun berapa sih? 2018. 2018. Sekarang ini baru Tahun ke-6 ya. tahun ke-6 sudah jadi kepala sekolah SLB. Gong pertama dikasih tahu itu gimana perasaannya? Perasaannya kaget. Oh, kaget. Kaget karena kan saya tuh dipersiapkan menurut saya bukan di tempat beginian. Merasa-rasa SLB ya. Karena saya tuh studinya memang pendidikan tapi bukan SLB. Maka kaget. Kaget pertama ya. Habis itu siap, Suster, Demi ketaatan. dan sudah dijalani berapa lama dari gong pertama sampai sekarang? 1,5 tahun. Pengalaman 1,5 tahun menyenangkan, menegangkan, atau sharing dong? Kan belum pernah cerita juga sekalian dengan teman-teman. Itu kamera di sana silakan. Karena selama ini kalau ketemu nggak pernah sharing, paling makan ramen kalau pas ada yang memberi. Oke. Ya, ketika dapat tugas pemimpin kami itu meminta saya untuk berangkat ke sekolah, tapi sekolahnya sekolah anak berkebutuhan khusus. Memang sih seumur hidup ya Suster Okta, saya tuh tidak pernah bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus siapapun. Mungkin sekilas lewat kalau dia tunanetra atau hambatan penglihatan, atau tunarungu atau hambatan pendengaran, tapi nggak punya gambaran sama sekali. Lalu ketika datang ke sini, kan biasanya suster itu
disapa ya, salaman, cium tangan. Tapi hari pertama saya kesini itu tidak disalam, Mungkin tidak disapa keras juga. dikit karena itu ada orang bangunan itu dengar kan ya. Ini keras dikit. Oke, lanjut. Tadi saya di mana? Oh, kali pertama datang ke sini. Ya biasanya selamat datang Ster, dicium. Enggak juga ya. Mana ada kita Iya, dicium. iya, kalau kita misalnya dulu di tempat karya sebelumnya salaman terus dicium tangannya, Oke. iya kan? Karena bocil-bocil kan. Iya. Masa SMA cium. Anak SMA pun, Oh iya, oke oke. kan? Geser kata itu berkembang. Iya kan? Oke. Anak SMA pun kalau ketemu suster itu salam Oke. terus cium tangannya. Terus? Tapi di sini tidak terjadi, guys. Jadi apa yang terjadi? Dipeluk. Cuman dilihatin, Heeh. terus dicuekin. Ah. Terus saya tanya, halo, nggak ada respon. Karena memang mereka tidak bisa mengekspresikan respon ya. Oke. Dah, lalu saya bingung, kok ada anak begini? Kok ada anak seperti ini di dunia ini? Ternyata ada. Lalu saya belajar lagi untuk mengenal mereka karena sampai beberapa hari itu yang salaman tuh nggak ada, guys. Oke, tadi anak seperti mereka, kita kan mungkin saya karena datang lihat, tapi kan teman-teman di rumah yang mereka tuh seperti apa bisa di-sharingkan mungkin, yang kayak apa gitu. Jadi di tempat saya kerja sekarang ini itu namanya SLB. Volume gede. SLB C. Oke, itu ada ABC ya? Ya. Terus ini C. Ya. Maksudnya adalah SLBC itu anak-anak khusus untuk mereka yang mengalami hambatan intelektual. Kalau A itu untuk mereka yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Kalau Gede dikit teman-teman boleh? tahu, kalau teman-teman tahu itu hambatan penglihatan itu tunanetra atau umumnya dibilang buta. yang di sini? Yang di sini itu C itu hambatan intelektual. Oke, telat mikir gitu. Iya, maaf. telat. Jadi hasilnya rada Iya, lemot gitu. kalau untuk kita awam pada umumnya taunya tell me ya, Oke. telat mikir. Nah, kalau kita yang di pendidikan namanya hambatan intelektual. Kalau dulu namanya tunagrahita. Yang Down syndrome itu beda? Beda lagi? Sama. Oke. Di dalam Down syndrome ada gangguan hambatan intelektualnya ada. Oh. Jadi Down syndrome itu kemungkinan untuk hambatan intelektualnya ada karena memang anak-anak Down syndrome itu ada beberapa gangguan, salah satunya hambatan intelektualnya bermasalah atau rendah. Itu yang kalau menyebabkan misalkan ada nggak di sini yang umurnya udah 40 tapi masih seperti anak TK, SD kelakuannya gitu ada? Down syndrome seperti itu, Oke. Suster. Oh, Jadi ya. meskipun dia sudah umur, tapi ininya dia masih kemungkinan 4 tahun seperti anak 4 tahun. Itu di sini bukan cuma Down syndrome, ada juga ASD atau autism, ada juga murni tunagrahita. Tunagrahita itu kan ada 3 juga, ada ringan, sedang, sama berat. Nah yang di sini yang ringan. Lalu ada juga CP. CP itu cerebral palsy. Itu anak yang mengalami kelumpuhan pada otaknya mengakibatkan beberapa anggota tubuhnya bermasalah termasuk bagian intelektualnya. Jadi ada beberapa juga CP. Jadi kali pertama melihat tapi nggak mudeng tadi dijelasin, pokoknya iya aja gitu. Pokoknya itu yang lain pasti di rumah lebih ngerti daripada saya. Saya hanya lihat kalau mereka datang itu, walaupun saya sudah 3 kali, suster namanya siapa gitu. Saya datang 3 kali ditanya. Nanti di tanggal ketemu lagi ditanya lagi gitu. Tadi kali pertama dilihat ya. Setelah dilihat, pengalaman apa yang sangat berkesan selama 1,5 tahun menjadi kepala sekolah? Itu kehubungan dengan anak-anak ya, belum nanti yang ke dinas luar. Oke, yang dengan anak-anak dulu. Paling berkesan kalau bisa manggil nama saya benar. Oh ya, Suster Disma. susah ya jadi anak-anak tuh panggil namanya. Karena aku kepala sekolahnya tapi nggak tahu nama aku siapa. Masuk akal. Oke. Kata orang ya, Suster ya. Guru itu dikenang oleh muridnya ya. Berbeda dengan saya. Tidak diingat oleh muridnya. Karena nggak pernah masuk kelas paling ya. Bukan, karena mereka kan punyanya ingatan jangka pendek. Oh. Jadi lupa mereka. Oke. Hari Jumat sekolah, hari Senin mereka lupa siapa namaku. Kurang lebih seperti itu. Bisa dimengerti ya, sabar-sabar lah ya. Biasanya guru tuh dikenang sepanjang masa dan diingat-ingat, ini enggak ya. Upahmu besar di surga. Iya, Oke. semoga surga mengingat saya. Amin. Ada berapa anak di sini? Jenjang dulu ya. Oke. Di sini ada jenjang SD, jenjang SMP,
jenjang SMA, ada UPK, ada kasih. Nanti yang UPK sama kasih saya jelaskan ya. Di SD itu ada 25 siswa, di SMP itu mungkin 12 ya. Di SMA itu ada 11. Lalu jenjang UPK, UPK ini adalah mereka yang sudah lulus di kelas SMA, lalu dipersiapkan untuk keterampilannya. Namanya unit pelayanan keterampilan. Nah, mereka dipersiapkan keterampilan apapun seperti memasak, membuat ecoprint, decoupage dan lain-lain itu. Termasuk hari ini Star. Bungkus popcorn. Oke, ini nanti bisa ya yang mau beli iklan Untuk iklan ini dijual. iklan dulu. Ceng 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 ceng, iklan. Untuk Jual. dijual. Oke, untuk Ini dijual. nanti hasilnya untuk pembangunan. Oke. Bisa dibeli satu wadah berapa? 20.000. Sekarang 20.000. Nanti kalau nontonnya 32 atau 2 tahun kemudian bisa naik ya. Ya. Teman-teman kalau mau membantu bisa tidak donasi uang atau material, bisa beli ini juga sangat membantu. Oke, lanjutin tadi hari ini ya Ya. di mereka karyanya mereka ini. Oke, berikutnya. Lalu ada namanya kelas kasih. Kelas kasih ini untuk mereka yang tidak mampu dikembangkan dalam keterampilan, hanya bisa dilatih untuk toilet training atau bina diri, misalnya cara makan, cara membedakan minuman instan atau minuman air putih itu dijelaskan. Sama untuk aktivitas toilet trainingnya, mengancingkan baju itu juga dilatih. Mereka hanya bisa di tahap itu, dan umurnya itu biasanya paling tua ya, 39 tahun, tapi masih latihan untuk toilet training. Sama kepala sekolahnya tua, murid tua. Betul. Oke, terus. Itu untuk kelasnya. Jadi ada 67 Pak. 67 anak. Dengan tenaga pendidik berapa? Karena anaknya kan luar biasa begini, pastikan banyak anak. Gurunya ada 15. Oke. Dengan beraneka ragam yang saya lihat sendiri ya, itu luar biasa. Kemudian untuk ke namanya sekolah itu kan berarti kan ada relasi ke dinas luar ya. Apakah suster karena masih ya gimana itu relasi dengan mereka? Tetap baik atau maksudnya lancar, aman, sejahtera, tidak mengalami kesulitan? Ya, karena hambatan intelektual ya. Kita bergabung di sana, maka sama-sama punya hambatan intelektual, maka saya harus bergabung. Karena kita terbiasa ya di lingkungan itu, jadi sama-sama berprihatin bersama. Kita nggak ada perbedaan dan saya nggak ngalamin kesulitan. Oke. Karena sekolah lain pun biasanya kan perkumpulan SLBC DKI Jakarta itu ada. Mereka pun mengalami hal yang sama. Anak-anaknya seperti anak saya. Jadi satu keprihatinan yang sama. Yang lain kita nggak punya ya. Karena masalah menghadapi mereka lebih berat daripada manajemen sekolah. Oh gitu. Oke. Jadi kalau untuk urusan-urusan ke dinasnya segala macam itu tidak ada masalah ya dalam artian. Suster Disma. Jadi ini kan menjadi salah satu karya sekarang Tarekat FSGM ya. Umurnya berapa sekolahnya? 36 tahun. Oke, 36 tahun ya. Kalau boleh tahu sejarah berdirinya sekolah ini gimana sih? Walaupun mungkin umurnya belum ada 36 tahun, setidaknya kan pernah dengar gitu kan ya. Namanya sejarah itu kan belum tentu kita harus ada waktu itu gitu. Ya sejarahnya singkat ya. Intinya Pada intinya ada kelamaan lah, orangnya males pada nonton intinya. Intinya sekolah ini dulu punya keluarga yang memiliki anak ABK dan kebetulan anaknya itu Down syndrome. Oke. Lalu ingin ingin menyekolahkan anaknya. Lalu dulu sasarannya ke luar negeri. Lalu kurang tahu ya dapat saran dari siapa. Ada saran yang mengatakan supaya disekolahkan saja di Indonesia karena kemungkinan besar ada anak-anak lain yang memiliki masalah yang sama dengan keluarga ini. Maka atas dasar keprihatinan dan atas keinginan yang besar dari seorang ibu untuk menyekolahkan anaknya, maka keluarga itu akhirnya membangun sekolah ini dari nol. Mereka belajar untuk berada di bidang pendidikan karena kan keluarga ini dari bidang bisnis. Dengan berjalannya waktu, sekolah ini akhirnya berdiri di Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya, Kebetulan kebetulan sekolahkan di sini juga bisa ya. boleh. Oke. Tapi harus ini ya, harus yang mengalami hambatan intelektual ya. Oke. Yang normal nggak usah, irregular aja. Jadi paling pinter. Oke. Tidak diterima ya, yang normal tidak diterima di sini.
Oke, sebuah keluarga yang anaknya gitu. Lanjut. Kemudian, Lalu dengan berjalannya waktu kan sekolah ini butuh di manajemen oleh mereka yang berada di bidang pendidikan. Maka beberapa tahun yang lalu Suster FSGM join oke. join di sini menjadi kepala sekolah di sini. Tuh hampir 18 tahun. Lalu dengan berjalannya waktu dirasa sekolah ini harus dilepas karena ada beberapa alasan dari keluarga. Diberikan ke keuskupan lalu dipilihlah kira-kira siapa sih yang memiliki spiritualitas yang sama dengan keluarga ini. Dan diputuskan bahwa FSGM itu sepertinya memiliki semangat yang sama dengan sekolah ini, yaitu FSGM itu kan berpihak kepada mereka yang miskin, Oke. ya, sama yang berkebutuhan. Maka semangat itu, semangat yang memang dari dulu ditanamkan untuk kami kongregasi FSGM, itu semangat itu dihadirkan kembali untuk dengan ketersediaan mau hadir di sekolah ini. Maka tahun lalu itu 2 Maret 2023 keluarga itu menyerahkan sekolah ini untuk dikelola oleh para suster FSGM. Nah, tahun lalu itu dicarilah orang yang yang berada di struktur yayasan, termasuk kepala sekolahnya. Kebetulan tahun lalu aku yang nganggur, Sir. Oh gitu. Terpilih lah. Oh ya enggak ya pasti. Tarekat Bapak tadi dengan romo pembimbing pendamping segala macam pasti sudah memikirkan sedemikian rupa. Jatuhlah komik jedar ke suster. Begitu ceritanya. Tahun lalu aku Sejarahnya. studi. Oke. Kerjaanku hanya studi gitu. Lalu dipilihlah untuk menjadi penanggung jawab di sekolah. Masalah dunia. Ketika pemimpin menyuruh itu posisi saya masih studi. Oke. Jadi saya menyelesaikan studi saya sekaligus persiapan kepala sekolah. Waktu itu studi apa? PGSD Oh, di PGSD sekarang jadi. Atma Jaya. Oke. Ya beda-beda tipis lah ya, walaupun bedanya banyak banget gitu. Luar biasa. Jadi memang sebelum suster Disma di sini tuh kan ada suster dulu ya yang join tadi ya. Ada Iya, suster ada SGM yang join di suster. sini, ada suster Joani. Kemudian ada suster Priscilla ya yang bantu juga ya. Sekarang ada Suster Priscilla. Oke, jadi sekarang Dulu Suster Johnny, Suster Stefana, Oke. Suster Aveline, sama Suster Bernardine. Oke. Dan sekarang ada suster Disma dan suster Priscilla, sama satu ada Suster Junior, Suster Asum. Dan tadi sebelum suster kita ngomong-ngomong itu mungkin nanti ada di bagian kedua ya saya tayangkan kalau sekarang terlalu panjang biar nontonnya nggak bosen. Di bagian kedua jangan lupa ya teman-teman nanti lihat bagaimana kondisi SLB ini. Ya seperti di awal tadi kita bercanda tapi beneran ngarep ya. Bener ngarep dana bantuan. Ngarep diajak duduk makan bareng untuk ngasih ini gitu. Nah, nanti di part kedua itu saya tadi sempat shoot mana yang dalam tanda kutip memprihatinkan lah ya. Takut ketika kita tuh kan pengen punya tempat belajar yang nyaman, aman, sarana prasarana memadai gitu kan. Apalagi untuk anak-anak yang luar biasa ini gitu. Selain dari yang ditayangkan besok ya atau bagian kedua nanti, kira-kira apa yang masih dibutuhkan? Tadi kan saya pelapon udah, itu chat sudah, atau silakan sampaikan ke apa sih kira-kira kerinduan dari Suster Disma sebagai seorang dalam tanda kutip diberi kepercayaan menjadi kepala sekolah atas pendidikan dunia SLB sekarang yang Suster emban ini. Yang saya butuhkan, Sir. Ya untuk anak-anak, bukan diri sendiri. Dan untuk kemajuan SLB nanti aku butuh ini, wah gawat ini. Oke. Apapun yang kalau untuk anak-anak itu alat Montessori. Tahu alat Montessori? Nanti teman-teman searching aja ya, alat Montessori itu bagus untuk anak ABK. Lalu yang mungkin seperti alat tulis pada umumnya, tapi nggak usah banyak-banyak. Oke. Tapi tetap membuka dana ya untuk perbaikan yang tadi nanti saya rekam udah itu nanti saya susun dulu sedemikian rupa. Karena memang yang fokus utama itu dimanapun kita berada itu yang penting adalah kenyamanan dan keamanan. Apalagi anak-anak ini, mereka hanya butuh aman dan nyaman untuk tinggal di Dian Grahita. Jadi sekarang itu yang paling urgent adalah tempat mereka ini harus nyaman dan aman. Maka perlu untuk perbaikan
yang tidak mudah dan tidak ringan. Karena sudah 36 tahun Ya. bangunan dalam tanda kutip secara fisik perlu perbaikan, kayak pengecatan ulang, kayak pelapon-pelapon yang sudah rusak, jebol itu juga perlu diperbaiki, atap juga, kamar mandi juga, instalasi air, terus tempat untuk mereka mengeksplor diri ya, kayak Ya. misalkan komputer-komputer, Ya. terus untuk tadi belajar memasak, membatik, dan Oh, iya. juga mungkin ini, kalau ada salah satu, saya kan punya temen juga yang punya sekolah, bukan punya sekolah tapi dia sekolah di SLB juga. Kalau mereka lulus terus kerja di tempat itu loh, apa namanya, di tempatnya dia sendiri, dia punya kafe gitu kan. Oh ya, boleh untuk apa tuh survei ke sini untuk melihat apakah bisa anak ini kira-kira kerja untuk di Bukan tempat kita, disediain mungkin mau lapangan ngasih pekerjaan Oh, untuk di untuk sana, kita, kan? gitu Oh, loh. untuk kita. Berarti tempat magang atau Iya, emangnya nggak pengen nih punya misalkan kafe yang nanti baristanya diajarin ya, Oh, anak iya, gitu. di sini tadi. Iya, Oh, iya. gimana sih gitu. Ide bagus. Terus nanti membatik kan, lalu nanti batiknya dijual di Iya. kiosnya kita sendiri. Betul. Terus nanti Iya. masak kayak ini tadi, nanti Iya, dijual di situ betul. sendiri. Jadi si anak ini punya lapangan pekerjaan dan bisa bekerja di tempat ini sendiri. Oh ya, setuju. Ada kafe di sini ya. Heeh. Biar kita ngopi. Heeh. Nanti yang ngelayanin anak-anakku. Heeh. Boleh. Iya, karena ada salah satu, saya punya kenalan yang di SLB sana itu begitu. Bagus itu. Nah, tapi memang butuh dana banyak. Mungkin kafenya kita kasih nama kali ya. Itu Salah masuk. itu ide yang katanya gini, kalau mau sesuatu itu perlu bermimpi. Iya. Bermimpi dan diutarakan dan mau usaha dan berdoa. Kita mimpi dulu tinggi, tapi mimpi yang sekarang itu bisa memperbaiki, direnovasi. Begitu. Suster Disma, terima kasih atas kebersamaannya. Ada yang pengen mau disampaikan? Terima kasih buat kalian semua. All. Tanpa kalian kami nggak bisa hidup. Waduh, bisa. Ya, dan kami sangat mengharapkan sungguh bantuan. Nanti bisa kami tulis ya, ini di bawah ini ada tulisan nomor rekening, nomor telepon juga. Boleh langsung dikirim dan nanti dikabari, suster saya sudah ngirim ke sini, tolong dicek. Atau bisa datang ke Kemayoran sini sendiri, datang sambil melihat situasi supaya tahu kiranya apa lagi yang dibutuhkan sambil ini suster. Atau langsung bawain ke sini pelapon. Oh, boleh. Oh, salah. Oh, salah, dia kaget ya. Oh, gitu. Sekali lagi sungguh kami menyadari bahwa semuanya demi kenyamanan anak-anak, keselamatan mereka dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Suster Disma. Terima kasih. Terima kasih para sahabat teman-teman yang sudah berbagi ataupun tidak, tetapi juga tetap mendoakan kami. Sampai jumpa.